Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Nur Soleh, Guru SD Nusa 1. Baik, kali ini saya akan melanjutkan kembali membahas PTS, penilaian tengah semester 2 sekolah dasar. Untuk hari ini mata pelajarannya adalah IPA ya. Baik, langsung saja. Kalian tadi sudah menyelesaikannya. Silakan kita bareng bahas-bahas bersama Pak Irfan gitu ya. Iya, kita lihat soalnya, kita bahas bersama-sama. Ya, ini saya perjelas, saya zoom biar nanti kelihatan cetak. Iya, ini soal nomor 1 ya. Baik, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari lahir sampai dewasa disebut apa? Iya, tumbuh dan berkembang hewan lahir sampai dewasa itu namanya adalah daur ulang. Ya, mana daur ulang? Iya, tidak ada. Nama lain daur ulang itu sama dengan metamorfosis. Ya, sama dengan metamorfosis ya. Jadi jawabnya adalah ini. Ya, kalau perkembangbiakan itu pertumbuhan menuju kedewasaan dan tidak menggunakan alat ukur, tetapi kalau pertumbuhan adalah pertambahan ya, pertambahan daripada hewan tersebut ya, dari kecil menjadi besar, dan juga ada indikasi alat ukurnya seperti itu. Baik, langsung saja kita lanjut ke nomor 2. Saya scroll ke atas ya, ini ya. Perhatikan gambar berikut ya, ini adalah gambar ayam ya, perhatikan. Urutan daur hidup ayam yang benar adalah tentu dari telur. Mana telur ya, ini ya, telurnya di pertama kali di angka 3 ini ya. Ini ya, jadi ini dulu telur ini, kemudian setelah itu menetas. Telurnya kan menetas menjadi anak ayam kecil. Anak kecil menjadi ini remaja ya, maksudnya ayam remaja ya, kemudian ayam menjadi dewasa ini ya. Berarti urutannya adalah 3 2 4 2. Ulangi, 3 1 4 2 ada. Oh ya, ini ya, iya ini. Berarti jawabnya adalah B. Ya gitu ya teman-teman ya, gitu anak-anak sekalian ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Lanjut nomor 3 ya. Ini ya, nomor 3 ya. Pada metamorfosis kupu-kupu, larva berubah menjadi ya, daur hidup kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu yaitu diawali dari telur. Setelah telur menjadi larva. Nah, larva mana? Ya, setelah larva nanti kepompong baru kupu-kupu ya. Larva itu berubah menjadi apa? Ya, larva berarti berubah menjadi kepompong, karena larva itu sama dengan, boleh dibilang larva itu identik dengan ini ya, dengan ulat itu ya. Larva itu sama dengan ulat di sini. Maka setelah ulat menjadinya adalah ini, kepompong ya. Ya, berarti jawabnya adalah ini. Setelah kepompong nanti menjadi kupu-kupu. Baik, tahap akhir pada daur hidup belalang. Nah, belalang sekarang. Belalang itu termasuk dalam metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Iya, benar sekali. Belalang itu metamorfosisnya tidak sempurna, karena dalam fase dari telur ke dewasa perubahan bentuknya tidak ada atau hampir mirip semuanya ya. Tahap akhir pada daur hidup belalang, akhir belalang itu namanya adalah imago atau belalang dewasa ya, ini ya, imago. Baik, nomor 5. Perhatikan hewan-hewan berikut: kupu-kupu, katak, belalang, kecoak. Iya, kita naikkan ke atas ya. Pilihannya apa ini? Nomor 5. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna terdapat nomor sempurna ya. Sempurna itu berubah dari telur ke dewasa, ada yang mengalami perubahan bentuknya. Fasenya itu mengalami perubahan bentuk, yaitu pada iya ini. Kita jawab kupu-kupu dan katak ya. Kupu-kupu tadi ada ulatnya, itu kan berubah bentuk. Kupu-kupu kok ulat kan beda bentuk. Katak ada kecebong itu berudunya itu ya, ada ekornya itu ya. Kalau belalang sama, kecoak sama, serangga ini sama. Berarti jawabnya adalah 1 dan 2. Berarti pilih saja A. Ya. Nomor berikutnya nomor 6. Nomor 6. Pada daur hidup belalang, telur akan berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Sedangkan pada daur hidup katak, telur akan berubah menjadi, tadi saya sampaikan, katak termasuk metamorfosis sempurna. Setelah telur adalah menjadi berudu. Nah, berudu atau kecebong. Nah, ini ya, berarti jawabnya adalah ini, berudu. Nah, berarti jawabnya berudu ya. Hampir sama dengan cebong ini ya, tapi jangan terpengaruh, terkecoh.
berudu itu nama lainnya adalah kecebong, bukan cebong ya. Berarti jawabnya berudu ya. Jadi nanti jangan terpengaruh ini ada cebong itu ya. Baik. Langsung saja nomor 7 ya. Nomor 7 ya, saya naikkan ke atas. Ya, ini ya nomor 7. Iya. Baik. Daur hidup kecoa yang benar adalah kecoa. Kecoa daur hidupnya itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Berarti dari telur menjadi kecoa dewasa ya, tengah-tengahnya kecoa muda. Kecoa muda itu namanya limfa ya. Berarti jawabannya adalah ini, pilih aja yang telur nimfa kecoa dewasa. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini kalau jentik-jentik itu miliknya nyamuk. Nah ini ya, ini perhatikan, ini miliknya nyamuk. Kemudian ya ini kalau ini kecoa, kalau pupa itu milik yang metamorfosis sempurna ya, ini sempurna ya. Berarti jawabnya ini. Baik, lanjut nomor 8. Kecoa merupakan hewan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur tersebut setelah beberapa lama akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut apa? Kecoa muda itu namanya apa? Ya tadi sudah di awal sudah ada, di depan sudah ada. Kalau dewasa itu nanti namanya imago, kalau muda namanya nimfa. Berarti kecoa muda namanya nimfa. Nah ini ya teman-teman ya, anak-anak sekalian ya. Baik, nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Iya ini ya. Nimfa capung kan berubah menjadi capung dewasa setelah pergantian kulit sebanyak berapa kali? Ya, capung ya, capung itu sama dengan kalau anak-anak kalian menyebutnya kinjeng ya. Pergantian kulitnya tuh sebanyak ini ya 15 sampai 14 ya ini ya. Jadi kalian nanti baca buku 15 sampai 14. Ada juga yang menyebut 8 sampai 12 gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 10. Telur nyamuk akan menetas menjadi ya, nyamuk di sekitar kita, lebih-lebih ini musim hujan. Hati-hati ya, nanti banyak nyamuk. Nyamuk setelah bertelur menetas menjadi larva. Nah, menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk itu ya, larva. Ini mana nih? Imago, nimfa, pupa, larva nih ya. Ya, ini. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Persamaan hewan kata nyamuk, kecoa, capung dan kupu-kupu dalam hal perkembangbiakan adalah persamaannya itu apa? Nah, ini cari yang paling benar. Sama-sama bertelur. Katak bertelur, nyamuk bertelur, kecoa bertelur, capung bertelur, kupu-kupu bertelur. Ya, ini samanya bertelur. Kemudian kalau sama-sama melahirkan salah. Yang di ini toh sama-sama melahirkan itu salah, tidak mungkin kan sama-sama bertelur. Benar, sama-sama bertelur tidak sempurna. Yang B ya, ini yang tidak sempurna itu kecoa ya. Kalau katak, kupu-kupu itu sempurna, berarti jawaban B dan C juga salah. Berarti yang paling betul adalah ini, sama-sama bertelur. Baik, berikutnya nomor 12. Iya, tindakan yang benar dalam rangka melestarikan satwa langka. Satwa langka, hewan langka berarti apa? Pak Sandi memelihara seekor harimau yang ditemukan di hutan. Wah, dipelihara, jangan. Pak Roni memasukkan telur bulung ke dalam mesin penatas, jangan ya. Pak Ali memelihara simpanse yang diberi nama Cimut. Oh, tidak boleh, simpanse ke hewan langka, maka harus di dalam habitatnya saja, tidak boleh manusia memelihara ini. Gilang mengajak ayahnya menyerahkan burung elang ke kebun binatang. Ya, ini yang terbaik ini ya. Menyerahkannya ke kebun binatang sesuai habitatnya, nanti biar dicarikan habitatnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita menemukan, kita punya, ya kita kembalikan ke alam habitatnya, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13 ya. Iya, ini saya zoom lagi biar nanti kelihatan cetak. Iya, ini ya. Baik, langsung saja. Contoh kegiatan manusia yang merupakan bentuk dari upaya melestarikan tumbuhan. Tumbuhan kita lestarikan. Mana? Kebun binatang. Oh, itu namanya kebun binatang. Berarti salah kalau kebun binatang ya. Namanya aja tumbuhan. Mendirikan peternakan ikan ya, ikan itu hewan, salah. Membakar hutan bukan lu, cara membakar hutan itu tidak boleh ya, jadi juga salah. Membuat perkebunan jeruk ya, itu jelas boleh karena untuk melestarikan tumbuhan ya, berarti ini bilangnya.
Nomor 14, bencana alam terjadi karena hal-hal berikut ini. Bencana alam terjadi itu karena apa? Penebangan pohon cara liar. Iya jelas ini ya, nanti akan menjadi banjir, ya, longsor. Manusia melakukan reboisasi. Ya ini bagus nih, masalah reboisasi itu. Reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali yang telah gundul. Ya ini bagus tindakan manusia. Nah ini kecuali yang tidak bencana ya berarti ini B ya secara otomatis nih. Karena yang berikutnya coba kita cek C, keseimbangan alam terganggu, ya. Ini bencana alam terganggu jelas. Nanti kalau tidak harmonis maka akan terjadi bencana. Berikutnya membuang sampah. Wah, apalagi membuang sampah akan bencana juga banjir ya. Baik, seperti ini berarti. Langsung kita lanjut nomor 15. 15 dan 16 nih ya. Dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut apa? Ya, kalau ada dorongan atau tarikan, kalau sudah belajar itu namanya adalah gaya. Nah, sudah otomatis ya. Yang berikutnya nomor gambar 16 ini ya, anak mendorong meja ini ya. Yang menyebabkan meja bergerak itu apa? Ya berarti adanya gaya otot berupa ini ada tarikan dorongan. Awas, ada tarikan dorongan. Ini anaknya sedang apa ini? Ini mendorong ke sana kan. Kalau mendorong berarti gaya otot berupa dorongan. Nah, gitu ya, harus diperhatikan gambarnya. Baik. Nomor 17. Nomor 17, iya 17 18 ini ya. 17, muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik yang digosok pada rambut. Ya, penggaris plastik yang digosok di rambut berulang-ulang nanti akan menjadi gaya listrik. Namun listriknya adalah yang mana? Statis, dinamis? Iya, statis, diam ya. Yaitu listrik statis. Kalau itu percobaan ini nanti namanya listrik statis ya. Berikutnya listrik dinamis. Lah ini lawannya listrik dinamis. Dapat diamati melalui kegiatan listrik dinamis. Listriknya itu bermuatan listrik dan mengalir, yaitu namanya dinamis, bergerak ya. Dia listriknya bergerak ya. Tetapi kalau statis listriknya diam saja. Sekarang listrik dinamis diamati melalui kegiatan apa? Menggosok-gosok penggaris plastik di rambut. Jadi ini namanya listrik statis. Berarti salah. Mendekatkan dua buah kabel, baru mendekatkan saja belum tentu ya. Kita cek yang C sekarang. C dan D di atas nih ya. Mematikan dan menyalakan lampu dengan menekan saklar, mendorong mobil. Mendorong mobil namanya gaya otot. Kalau mematikan dan menyalakan, ya kalau mati itu nanti gerak listriknya, mematikan dan menyalakan. Ya, itu nanti ada kalau saat menyalakan nanti di dalam saklar akan muatan listriknya akan berjalan mengalir. Berarti itu namanya dinamis ya. Berarti jawabnya adalah C ya. Jawabnya adalah C. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Magnet mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda terbuat. Nah, kalau magnet kalian sudah praktek ya, yaitu dari logam, besi, baja, paku, yaitu berarti dari logam terbuatnya ya. Pas peneti. Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Gaya magnet itu yaitu pembuatan kompas. Kalian yang ke pramuka? Iya, itu mencari kutub utara selatan menggunakan kompas gitu ya. Baik, langsung saja ke nomor 21, nomor 22. Jika dua buah magnet didekatkan pada dua kutub yang sama, maka kalau sama utara-utara ketemu selatan maka terjadi tolak menolak karena sama. Tetapi kalau berbeda nanti utara ketemu selatan, selatan ketemu utara akan tarik menarik. Baik, jodoh. Buah mangga yang dilempar ke atas akan lambat akan kembali jatuh ke bawah. Hal itu jadi karena adanya ini sudah biasa ya. Kemarin sudah ada praktek juga, ada ilustrasi gambar poster. Kalau buah jatuh itu namanya gaya gravitasi. Daun jatuh juga gaya gravitasi. Kalau bermain bekel naik turun juga gaya gravitasi ya. Baik, kita lanjut nomor 23. 23 ya. 23. Contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah sebagai berikut, kecuali gaya gravitasi ya. Lihat buah jatuh tuh jelas. Terus genteng jatuh jelas. Penerjun payung mendarat di lapangan, iya itu juga jatuh ya. Meja berubah tempat sebab didorong seorang, itu namanya gaya otot. Berarti jawabnya adalah ini. Berikutnya, benda berikut yang memanfaatkan gaya gesek adalah gampang nih ya. Gaya gesek itu terjadi gesekan antara dua benda ya, yaitu kalian saat naik sepeda, yaitu ini ya, menggunakan rem sepeda
Kita lanjut 25. Permukaan benda yang licin akan membuat gaya gesek semakin, ya kalau licin gaya geseknya semakin besar apa kecil? Kalau licin, ya silakan kalian naik sepeda jalannya licin sekali, kalian lari kencang, ya maka akan sulit mengendalikannya, ya berarti kalau permukaan semakin licin maka geseknya semakin jelas besar, ya. Oh salah, saya ulangi. Permukaannya kalau licin geseknya semakin kecil, karena daya gesekannya tidak ada. Harusnya kan permukaannya harus kasar, ya. Kalau kasar nanti besar, tapi kalau licin berarti kecil. Berarti jawabannya apa ini anak-anak sekalian? Permukaan yang licin akan membuat gaya gesek semakin kecil, ya. Bagus sekali, ya. Akan menjadi semakin kecil, ya. Baik. Kita lanjut berikutnya. Ya ini ya, nah, ini gampang nih. Silakan kalau kalian sudah belajar pasti akan mudah. Jelaskan daur hidup kupu-kupu. Ya sudah dipelajari ya, termasuk metamorfosis sempurna. Nah itu dimulai dari telur, setelah telur kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Kemudian dia lama-lama akan menjadi kepompong. Ya, setelah kepompong, lama-lama dia akan keluar berubah menjadi kupu-kupu. Ya, begitu ya, gampang kan? Nah, ya. Gambarnya sudah ada kan kemarin ya. 27. Sebutkan 3 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, ini sudah gampang sekali, ini jelas ini. Tumbuhan di sekitarmu kan banyak itu. Tumbuhan untuk kebutuhan manusia yaitu untuk makanan. Ya, apa makanan? Yaitu sayur-sayuran itu ada buah kangkung, kemudian bayam. Nah itu kan untuk makanan kalian ya. Yang pertama, yang kedua itu apa? Ya untuk kebutuhan alat-alat keperluan rumah tangga. Di rumahmu itu ada meja, kursi, almari, semuanya kan terbuat dari kayu. Ya itu dari tanaman juga. Lalu yang ketiga, tumbuhan itu adalah untuk apa? Ya, untuk membantu penyembuhan penyakit kalian. Loh kok bisa? Itu ada tanaman jahe, tanaman kunyit. Nah, itu kan semuanya untuk obat-obatan. Ya, berikutnya. Lanjut 28. Apa yang dimaksud dengan gaya listrik dinamis? Nah, tadi sudah ada di pilihan ganda. Listrik dinamis itu adalah yaitu listrik yang ada muatannya. Ya, muatan listriknya itu mengalir, bergerak, tidak diam. Ya, jadi itu namanya dinamis. Lawannya dinamis adalah statis. Tadi sudah ya. Ya, contohnya tentu kalian saat menyalakan TV, menyalakan radio, menyalakan kulkas, menyalakan apa itu? Di kelas kalian yang ada kipas angin ya. Lanjut ya. Berikut nomor 29. Sebutkan 3 contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, 3 contoh gaya dapat mengubah benda. Kalian melakukan sesuatu ternyata benda bisa berubah bentuk. Nah kemarin sudah ada juga itu di poster di dinding-dinding, silahkan dilihat. Yaitu saat kalian bermain di luar itu misalkan ada apa namanya bekas minuman, kemudian kalian injek, berubah bentuk kan? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua itu saat pakarya membuat kendi itu, kendi dibentuk atau apa namanya tanah liat dibentuk patung itu, nah itu kan sudah mengubah bentuk. Nah yang ketiga, ingat waktu kalian di SD TK yaitu membuat mobil-mobilan dengan plastisin, yaitu membuat kupu-kupu dari plastisin. Nah itu juga mengubah bentuk. Nah, gampang kan? Iya gampang sekali. Baik, nomor 30 terakhir. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar dan bergerigi? Ya ini ada hubungannya tadi sama soal sebelumnya, pilihan ganda tadi ya. Ya harus dibuat kasar dan bergerigi. Dengan kasar dan bergerigi maka permukaan ban tersebut memiliki gaya gesek yang besar. Kalau gaya geseknya besar nanti ya pasti kita mudah mengendalikannya. Kalau saat kita melaju kencang bisa direm dengan baik gitu kan. Ya seperti itu ya, diantara seperti itu ya. Jadi mengapa? Alasannya adalah biar gaya geseknya menjadi besar juga, biar bisa kita mudah
mengendalikannya. Seperti itu anak sekalian ya. Iya. Ya, sekarang kalian cocokkan tadi yang telah kalian kerjakan. Apakah benar semuanya? Iya, mudah-mudahan kalian juga benar semuanya. Maksimal karena harus belajar ya. Makanya Pak Irfan pesan jangan selalu belajar walaupun sejenak gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.